Selamat pagi Bapak Ibu untuk kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih pagi ya, jadi perlu agak dibangunin sedikit. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Jiwa yang Sehat. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan dari Bapak Gembala kita selama beberapa minggu ini, pesan-pesan yang dibawakan. Saya percaya pagi hari ini pun kita juga akan pulang mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin, yang setuju boleh lambaikan tangan. Saya percaya pagi hari ini kita boleh belajar tentang jiwa yang sehat. Beberapa minggu yang lalu saya membawakan firman Tuhan tentang sehat sampai tua. Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan. Sehat sampai tua. Kita ingin dan doa saya semuanya yang hadir di sini yang sudah umur di atas 60 tahun boleh lambaikan tangan. Hampir semua, kebanyakan di sini mayoritas di atas 60 tahun. Wow, puji Tuhan. Doa saya, panjang umurnya, sehat badannya. Amin. Sehat, gak sakit-sakitan. Tetapi bukan aja panjang umurnya, sehat badannya. Badan boleh sehat, tapi kalau tidur kepikiran, tidur gak nyenyak, tidur stres, tidur ada banyak masalah, ada banyak kepahitan, ada banyak sakit hati. Tuanya ini bahagia nggak kira-kira Bapak Ibu? Gak ada yang mau hidup seperti itu. Jadi doa saya, kita badan sehat, umur panjang, dan hidup apa Bapak Ibu? Bahagia. Amin. Karena badan ini bukan cuma badan aja, kita ini terbuat dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin Bapak Ibu. Tubuh kita harus sehat, jiwa kita juga harus sehat. Karena banyak orang hanya memperhatikan kesehatan tubuhnya aja, tapi tidak memperhatikan kesehatan jiwanya. Kita akan belajar sama-sama, dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Cukup singkat, kita akan baca bersama-sama. 3 Yohanes 1 ayat 2, 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Firman Tuhan berkata jelas bahwa saudaraku yang kekasih, aku berdoa, ini Yohanes menulis, semoga engkau ini baik-baik. Tubuhmu sehat, panjang umur, semua juga mau itu. Benar Bapak Ibu? Dan sehat. Tetapi juga jiwamu baik-baik dan sehat saja. Karena jiwa yang sehat itu juga penting Bapak Ibu. Saya ingin memberikan contoh kehidupan sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada seorang yang bernama Robin Williams. Ini ada yang pernah tahu? Pernah lihat nonton movie-nya? Robin Williams dia sangat terkenal. Dia memulai karirnya dari seorang stand-up comedian. Dia seorang pelawak, komedian. Tentunya kalau orang mendengarkan komedi dia pasti tertawa, bukan? Namanya komedian, kalau nggak tertawa bukan komedian. Benar nggak Bapak Ibu? Dia memulai karirnya di San Francisco sebagai stand-up comedian atau komika. Dan karena dia bagus, membawa karirnya ke Hollywood. Saya masih ingat waktu kecil nonton Mrs. Doubtfire. Itu film jadul mungkin 90-an kalau nggak salah. Itu lucu Bapak Ibu. Dia main Jumanji, dia main Night at the Museum, 1, 2, 3 kalau nggak salah. Jumanji juga ada banyak movie-nya yang kita bisa menikmati, aktingnya bagus. Filmnya lucu, dia sangat talented. Bahkan dia banyak dapat penghargaan. Fansnya banyak. Tapi tanpa ada yang mengetahui, dia itu mengalami depresi. Orang nggak ngerti. Dipikir sukses, hebat. Tapi tidur nggak nyenyak, insomnia. Dia mengalami kekhawatiran, depresi, ketakutan yang berlebihan, depresi berat, dan berkali-kali itu dia ingin riset ulang otaknya. Komputer bisa di-reset Bapak Ibu kalau ngehang ya. Tapi otak, dia ingin yang ngereset, stres. Gak ada yang tahu. Orang bisa tertawa, bisa terhibur, nonton filmnya, dengerin komedinya. Orang bisa terhibur, tapi jauh di dalam lubuk hatinya, jiwanya sakit. Tidur gak nyenyak, depresi dan lain sebagainya. Dan
sebelum dia meninggal, dia berkata begini, menurut dia orang yang paling sedih adalah orang yang kesepian. Tetapi lebih parah dari itu adalah ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang di sekitar Anda, teman-teman Anda, penggemar Anda, dikelilingi oleh orang-orang banyak, tetapi Anda masih tetap merasa kesepian. Dan dia merasakan seperti itu. Dia punya segalanya, ketenaran, harta, tetapi dia merasakan kesepian di dalam hidupnya. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sayang, seorang yang sukses, yang hebat, mati dengan menggantung dirinya. Dia punya segalanya, tapi jiwanya sakit. Untuk itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata juga di dalam Markus 8 ayat 36. Firman Tuhan ini sangat jelas berkata begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya Anda punya semuanya di dunia ini? Anda punya harta, punya segalanya, tapi Anda kehilangan nyawanya. Dalam terjemahan lain dikatakan, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kehilangan jiwanya. Bukan cuma nyawanya, tapi jiwanya. Dia punya, untuk apa orang punya segalanya, tapi jiwanya sakit. Anda punya harta, tapi tidur tidak nyenyak. Ada yang bisa bahagia di sini Bapak Ibu kira-kira? Anda punya segalanya, sekarang orang mengukur kesuksesan bukan cuma harta, tapi follower Bapak Ibu ya. Instagram followernya berapa, TikTok followernya berapa. Anda punya segalanya, tapi kalau Anda jiwanya sakit, hidup nggak nyenyak, sakit dipenuhi dengan sakit hati, kepahitan dalam hidup Anda. Apa gunanya? Bahkan firman Tuhan berkata jelas, apa gunanya memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Saya waktu kecil ingat banget ada pelajaran olahraga. Di sini ada yang tahu nggak? Ada pelajaran olahraga, motonya begini. Mens sana in corpore sano. Ada yang pernah belajar pelajaran olahraga? Artinya apa Bapak Ibu? Saya pikir-pikir ini Alkitabiah juga, dan ini sangat relevan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Dikatakan apa ini? Kita sama-sama baca yuk. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Semakin tua memang semakin loyo, benar? Tidak bisa dipungkiri, badannya mungkin sudah nggak sekuat dulu. Kemarin saya anak saya laki main skipping Bapak Ibu, lompat tali. Saya nyoba dulu, saya kecil bisa 100, lompat tali 100 kali. 30 sudah mulai lemes, sudah mulai capek, ngos-ngosan. Saya berpikir, wah saya memang sudah tua ini sekarang. 30 sudah mulai capek. Memang kita semakin tua, semakin loyo, semakin lemah. Benar nggak Bapak Ibu? Otot kita tidak sekuat dulu. Disuruh jalan ini tanjakan naik turun 10 kali aja mungkin sudah ngos-ngosan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata, manusia batinnya, jiwa kita ini bukan harus semakin loyo, tetapi harus apa Bapak Ibu? Dibaharui dari sehari ke sehari. Semakin tua, bukan semakin loyo jiwa kita, tetapi harus semakin sehat, kuat, bahagia hidup ini bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan yang luar biasa. Yang luar biasa adalah hidup kita. Jadi ini harus menjadi komitmen kita bersama. Semakin tua kita harus semakin kuat jiwa kita. Sama seperti yang firman Tuhan berkata ini. Manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke sehari. Banyak orang mungkin gak menyadari. Orang kalau sakit tubuhnya itu gampang Bapak Ibu. Benar gak? Pergi ke dokter, dikasih obat, dicek, oh kamu sakit ini, mungkin sakit flu, sakit mah, dikasih obat, sehat. Ya Bapak Ibu, kasih vitamin, tambah kuat. Amin. Olahraga,
Orang memperhatikan yang di luar. Pergi ke dokter, nge-gym, mungkin makan makanan yang sehat, tapi jarang memperhatikan kesehatan jiwanya. Padahal firman Tuhan berkata, hendaklah kamu ini baik-baik saja, dan jiwamu juga baik-baik saja. Berarti tubuh dan jiwa ini harus sama-sama diperhatikan. Benar Bapak Ibu? Mungkin hari-hari ini Anda nggak nyadari kalau jiwa Anda sakit. Tetapi kalau kita mau cek introspeksi hidup kita, hari-hari ini mungkin Anda sering gelisah. Gak tahu mungkin ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang Anda hadapi, Anda gelisah hidup Anda. Hal-hal yang kecil buat Anda takut, Anda tidak tenang, tidur gak nyenyak, itu gejala jiwa Anda itu sedang sakit Bapak Ibu. Saya gak tahu apa yang sedang Anda alami. Hari-hari ini mungkin Anda gelisah, mempunyai kekhawatiran dalam hidup Anda. Dan ketika kegelisahan itu muncul dalam hidup Anda, jantung Anda ini mulai dak-dikduk, sesak, berkeringat, dan Anda tidak bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Sadarilah mungkin Anda sedang sakit jiwa Anda. Saya nggak tahu pergumulan permasalahan apa yang sedang Anda pikirkan tiap hari. Permasalahan pergumulan yang terus membuat Anda ini membuat khawatir, gelisah, takut. Atau hari-hari ini Anda mengalami putus asa. Setiap hari Anda menemukan jalan buntu. Permasalahanku nggak pernah selesai. Begitu-begitu terus. Ujung-ujungnya selalu buntu. Tidak ada perubahan dalam hidup, tidak ada perubahan dalam keluarga, dalam situasi kondisi ekonomi. Anda sudah hampir di ujung, di saat Anda merasa sudah putus asa, hampa. Anda merasa tidak berharga lagi. Atau mungkin Anda sedang depresi hari ini. Bahkan orang yang seperti itu, pikirannya malah berkata, Tuhan ambil saja aku Tuhan. Enggak ada gunanya di sini. Ada beberapa orang yang saya temui seperti itu Bapak Ibu. Ketika hidupnya hampa, dia selalu, kok doanya kayak gini sih. Tuhan cepat-cepat aja ambil aku dari dunia ini. Itu tidak benar itu Bapak Ibu. Tapi sadarilah orang seperti ini jiwanya sedang sakit. Hidupnya kehilangan sukacita dan pengharapan meski tubuhnya ini sehat. Saya nggak tahu apa yang Anda alami hari-hari ini, mungkin jiwamu sedang sakit Bapak Ibu. Atau bukan hanya pikiran Anda yang dipenuhi dengan putus asa, kegelisahan, tetapi perasaanmu dipenuhi dengan kepahitan, dendam, ada luka, ada kesalahan orang lain yang Anda sulit mengampuni. Hari-hari ini Anda dipenuhi dengan iri hati, marah, benci di dalam hidup Anda. Karena ada satu perkataan, ada satu kejadian, atau ada satu luka yang terus kalau Anda ingat-ingat membuat Anda ini marah, Anda iri, Anda penuh dengan kebencian dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda berjalan setiap hari, hidupmu merasa seperti penuh dengan beban. Doa Anda mulai terhambat, karena ada doa sama Tuhan kok kayaknya nggak dijawab-jawab. Coba introspeksi hidup ini, mungkin ada banyak sampah yang kita simpan dalam hidup kita, yang masuk dalam hati kita. Ketahuilah ketika Anda menyimpan itu, jiwamu itu bukan tambah sehat, tambah sakit Bapak Ibu. Siapa di sini yang suka nyimpan sampah di rumah? Gak ada bau Bapak Ibu. Apalagi disimpan dalam hati, jiwa kita tambah sakit. Hubungan kita sama Tuhan terasa jauh. Tetapi bukan cuma hanya itu, ada beberapa gejala-gejala lain yang kita harus sadari Bapak Ibu. Saya ingin tunjukkan ada beberapa orang yang mengalami borderline personality disorder atau BPD. Orang ini kalau Anda pernah mungkin temui, emosinya tuh gak stabil, dia mudah marah, habis itu menyesal. Pernah ketemu sama orang seperti itu Bapak Ibu? Cepat marah, tiba-tiba cepat menyesal. Ada lagi orang yang narsistik atau NPD, bahasa kerennya sekarang. Pinginnya selalu dipuji, pinginnya sulit menerima kritik, gampang tersinggungan, kurang empati sama orang, gak punya empati sama orang lain. Suka memaki-maki orang untuk kepentingannya sendiri. Karena orang-orang ini, kalau dia mau sadar, dia itu ternyata punya luka batin di dalam hidupnya, insecure, dan hidupnya yang kosong, tetapi dipenuhi dengan keangkuhan. Ini orang NPD seperti ini. Dan orang-orang seperti ini ada di sekitar kita.
Tanpa mereka sadari ternyata orang ini sakit jiwanya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 17 ayat 22, berkata, hati yang gembira adalah, apa Bapak Ibu? Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau Anda mau jiwamu sehat pada hari ini, obatnya apa Bapak Ibu? Hati yang gembira. Amin. Adalah obat yang manjur. Karena ada banyak obat yang belum tentu manjur Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Sini ada apoteker nih Pak Willem, apoteker yang senior kita. Ada banyak obat yang cuma meringankan gejala saja, nggak mengobati. Ya benar Pak Willem ya? Tidak, belum tentu manjur. Tapi yang paling manjur adalah hati yang gembira. Yuk, yang setuju boleh lambaikan tangan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu janji Tuhan kalau jiwa kita mau disehatkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hari-hari ini semangatmu patah, jiwamu sakit. Ini kata-kata ini sungguh menarik. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahu enggak, tulang ini bukan cuma untuk menyepot kita bisa berdiri. Tapi tulang itu tempat produksi darah kita, Bapak Ibu. Kalau tulang kita ini tidak sehat, darah kita juga nggak sehat, benar nggak Bapak Ibu? Dan ternyata ada hubungan antara kesehatan jiwa dengan kesehatan tubuh kita. Secara medis, kalau orang yang depresi, tadi yang putus asa dalam hidupnya, itu punya risiko 2-3 kali lebih besar terkena penyakit jantung. Sini pingin sakit jantung Bapak Ibu? Gak ada kan? Jadi jangan mau dikuasai dengan jiwa yang sakit, putus asa, dan lain sebagainya. Amin Bapak Ibu? Orang yang cepat depresi 2-3 kali lebih besar terkena penyakit jantung. Orang yang suka menyimpan kepahitan, dendam, akan cenderung mengalami tekanan darah tinggi dan gangguan sistem imun. Dengan kata lain, cepat sakit Bapak Ibu. Ngapain nyimpen sampah di dalam hidup kita? Kau singgol kanan kirimu. Cuk, jangan suka nyimpen sampah. Amin. Karena apa? Yang rugi kita sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau mengalami darah tinggi malahan? Gangguan sistem imun, bahkan orang yang menyimpan kepahitan, dendam, suka marah, iri hati, mudah sakit hidup kita. Sini pingin mudah sakit? Gak ada. Gangguan tidur, gangguan pencernaan, sering sakit mah. Dipikir-pikir loh, sering sakit mah mungkin suka menyimpan kepahitan. Kita nggak ngejudge orang ya, tapi introspeksi hidup kita. Jangan suka menyimpan kepahitan. Amin. Dipikir terus malah membuat kita psikosomatis, penyakit dari pikiran. Anda tiba-tiba sering sakit kepala, nyeri otot, kok sakit semua ya? Nah, dan orang yang suka jiwanya menyimpan kepahitan, marah, iri hati, menurunkan kualitas hidup. Cepat tua Bapak Ibu. Mukanya sudah tua tapi masih muda. Ada yang mau? Enggak. Maka itu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ingin memberikan contoh dalam firman Tuhan, di mana orang yang jiwanya itu sakit. Kita akan baca di dalam 3 Yohanes dalam perikop sama, ayat 9-10. Dikatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melatar melontarkan kata-kata yang kasar kepada kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ini adalah salah satu contoh. Firman Tuhan kita, Alkitab kita itu lengkap Bapak Ibu.
Ada banyak kehidupan yang kita bisa pelajari, dan termasuk ini. Contoh orang yang sakit jiwanya. Diotrefes ini adalah seorang pemimpin jemaat. Pemimpin jemaat berarti rajin ke gereja nggak Bapak Ibu? Halo? Rajin. Melayani Tuhan nggak? Tidak jaminan berarti kalau Anda sudah kenal Tuhan lama, ke gereja sudah lama, jiwa Anda ini sehat. Seperti Diotrefes ini. Jadi kita mau sama-sama introspeksi hidup kita. Amin. Diotrefes ini, kalau ditunjukkan di slide selanjutnya, dia ini orangnya egois. Selalu ingin jadi yang terkemuka. Mungkin nggak ada di gereja ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin gereja lain yang tinggal di jurang-jurang situ. Tapi kalau pelayanan, dia ingin jadi terkemuka, ingin nonjol. Dia ingin dapat pujian dan penghormatan. Dia tidak menghormati pendeta, dalam hal ini Rasul Yohanes. Dia suka gosip dan melontarkan kata yang kasar. Dia tidak mau menerima saudara-saudara seiman. Menuntut orang harus mengikuti pokoknya caraku. Kamu nggak mau, dia akan dikucilkan. Dia akan mengucilkan orang yang berseberangan dengan dia. Apakah ini contoh yang baik atau bakal jadi batu sandungan kira-kira? Halo? Tidak akan menjadikan berkat dalam pelayanan kita. Maka dari itu, kalau kita pelajari lebih dekat lagi, ternyata Diotrefes ini adalah contoh orang yang mengalami gejala NPD, Bapak Ibu. Haus posisi dan pengakuan. Kalau kita baca di ayat 9, ia ingin menjadi yang terkemuka. Menolak otoritas dan kritik, dia tidak mau mengakui Yohanes. Dia manipulatif, memfitnah untuk merusak reputasi orang, kurang empati dan mengontrol orang lain, dia akan mengucilkan orang yang berseberangan. Kalau bisa ditunjukkan di slide selanjutnya, inilah gejala orang yang sedang sakit jiwanya. Contohnya orang yang NPD. Kalau bisa dilihat sebelah kiri di slide ini menarik Bapak Ibu. Orang yang jiwanya sakit, nggak sadar jiwanya sakit, tapi dari luar, loh kok bisa memimpin gereja? Ini sebagai contoh di dalam Alkitab, dia pembawaannya menarik. Percaya diri kalau depan, wah ini hebat, ini pemimpinnya bagus. Extrovert, orang respect sama dia. Apa yang dilihat orang itu di atas saja. Percaya diri, ramah, baik banget sama orang. Kayaknya peduli sama orang. Oh, lihat dia mau kasihin apa, kasih ini. Kayaknya baik. Tapi di dalam dirinya, jiwanya itu sakit. Dia cemburu, nggak suka orang, dia akan tindas. Dia gunakan segala cara, play victim, pembohong egois, patologis, takut kesepian, insecure hidupnya, tidak punya empati sama orang, di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam keluarga. Dia butuh perhatian, dan sayangnya tidak punya teman yang berkualitas. Kalau di dunia sekarang ini, kita ada WhatsApp, ada Instagram. Dia kalau berseberangan dengan orang-orang ini, contoh jiwa yang sakit ya, dia akan mengucilkan orang itu. Dengan cara apa? Bloklah nomor handphonemu, WhatsAppmu, ya. Instagram tiba-tiba hilang loh. Aku tiba-tiba kok dikeluarin ya. Ini karena kalau Anda sudah berseberangan sama dia, Anda pasti akan diblok. Tapi puji Tuhannya adalah apa? Ketika Anda diblok, jangan ngomel Bapak Ibu. Bersyukur karena Anda dikeluarkan dari lingkaran yang toksik. Dan untuk itu pada pagi hari ini, sadarilah. Banyak orang itu tidak sadar kalau jiwanya itu sakit. Benar Bapak Ibu? Dia merasa bahwa ya ini bagian dari hidupku, yang tadi saya tunjukkan tadi. Bagian dari hidupku, ini karakterku. Tapi tidak menyadari bahwa sebetulnya jiwanya ini sedang sakit Bapak Ibu. Dari luar kelihatannya baik, dalamnya ini rusak Bapak Ibu. Atau hari-hari ini kalau hidupmu penuh dengan dendam, kekecewaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Anda berpikir, ya itu hidupku, ini karakterku. Anda menyimpan dalam semua kekecewaan, sakit hati, dan dendam itu tanpa Anda mau menyelesaikannya. Banyak orang yang pakai topeng rohani, topeng sosial. Seperti Robin Williams tadi. Kelihatannya bahagia di luar sana. Kelihatannya bisa membahagiakan orang. Tetapi di dalam hidupnya itu hancur. Pada pagi hari ini, izinkan Tuhan
menjamah hidup kita pagi hari ini. Amin. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan secara cepat. Jiwa kita ini terdiri dari 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Amin. Yang pertama, kalau kita mau dipulihkan, pikiran kita harus diperbarui. Yang setuju katakan amin. Roma 12 ayat 2, kita akan baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau hari-hari ini Anda tidur nggak nyenyak, Anda dikuasai dengan kekhawatiran, kegelisahan, masalah yang datang bertubi-tubi. Tidak bisa dipungkiri kita sebagai orang yang masih hidup di dunia ini, tidak mungkin kita hidup tanpa masalah. Benar nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin kita hidup tanpa ada orang yang mengecewakan kita, karena kita makhluk sosial. Bisa aja kita ketemu orang, ketemu tetangga, ketemu teman, loh kok ternyata dia berubah. Loh kok ternyata dia punya karakter seperti ini. Wajar kalau kita mungkin bisa kecewa sama orang. Benar Bapak Ibu? Tetapi jangan biarkan itu menguasai hidup Anda dan membuat jiwamu itu sakit. Yang setuju katakan amin. Coba cek pikiran kita, kalau hari-hari ini kita dipenuhi dengan kekhawatiran, iri, kebencian, hidup tanpa damai, cemas, mudah tersinggung, cepat marah. Satu hal yang kita mau dan kita butuhkan pada pagi hari ini. Kita butuh kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Kita butuh kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Untuk Tuhan izinkan Tuhan membentuk hidup kita. Kerendahan hati untuk apa? Mengizinkan Tuhan untuk menegur hidup kita. Izinkan Tuhan untuk mengoreksi hidup kita. Izinkan Tuhan untuk memproses hidup kita. Izinkan Tuhan untuk memulihkan hidup kita pada pagi hari ini. Amin. Kalau Anda mau disembuhkan jiwa Anda, hal yang pertama Anda butuh kerendahan hati. Buang egomu, izinkan Tuhan memproses, memurnikan hidup Anda. Mungkin hari-hari ini Anda sedang direndahkan. Izinkan Tuhan memulihkan Anda, sehingga ada saatnya Tuhan akan memuliakan hidupmu. Hari-hari ini mungkin orang sedang memfitnah Anda, memframing Anda. Tetapi izinkan Tuhan ada saatnya yang tepat, Tuhan mempermuliakan hidup Anda pada pagi hari ini. Hari-hari ini mungkin ada orang yang mengecewakan hidupmu, bahkan itu mungkin pasanganmu sendiri. Jangan menuntut orang untuk berubah. Izinkan hidupmu diproses Tuhan, dimurnikan Tuhan, semakin indah seperti permata. Sehingga engkau akan dipermuliakan dari itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Kita butuh kerendahan hati untuk agar diproses Tuhan, sehingga cara berpikir kita akan berubah Bapak Ibu. Kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, jiwa terdiri dari pikiran yang diperbarui. Yang kedua, perasaan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang juga amin. Perasaan dipenuhi damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera akal yang melampaui segala akal akan memelihara. Jadi damai ini seperti satpam Bapak Ibu. Anda tahu satpam itu kantornya di mana? Di depan rumah. Ada kantor kecil gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Dekat pagar. Tujuannya apa? Jaga, melihara rumah ini biar nggak ada orang yang masuk. Benar nggak Bapak Ibu? Jaga. Damai sejahtera Allah ini menjaga, memelihara apa Bapak Ibu dikatakan? Hati dan pikiran kita. Masalah boleh ada. Orang kalau jiwanya sakit, emosi naik turun, mudah tersinggung, cemas, kepahitan. Tetapi kalau kita punya damai sejahtera Tuhan, masalah boleh ada.
kita bisa tetap mengucap syukur sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Masalah boleh ada, badai boleh ada. Tetapi hati kita masih dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah damai ya Tuhan. Bagaimana kita bisa punya damai ya Tuhan? Belajar mengucap syukur Bapak Ibu. Amin. Jangan cuma mengucap syukur kalau banyak berkat dari Tuhan. Meskipun Anda sedang diproses, Anda sedang dikoreksi, Anda sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan hidup Anda. Tetapi belajarlah tetap mengucap syukur sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Belajar mengucap syukur. Kalau kita fokusnya sama luka dalam hidup kita, kepahitan dalam hidup kita, bukannya tambah baik, tapi tambah pahit hidup ini. Benar nggak Bapak Ibu? Tetapi kalau kita fokus sama Tuhan, ucap syukur, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan izinkan kita diproses untuk bisa mengampuni dan melepaskan kepahitan dalam hidup kita. Amin. Ketika kita mengampuni orang itu, kita bukan hanya membenarkan kesalahan orang itu. Tetapi ketika kita mengampuni orang, kita sedang melepaskan hidup kita dari segala luka-luka dalam hidup kita. Amin. Ngapain nyimpenin sampah? Sakit dia malahan. Dan izinkan Roh Kudus memimpin perasaan kita. Izinkan Roh Kudus. Kadang mungkin kita gak mampu. Tapi izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Yang terakhir saya akan bagikan, yaitu kehendak kita. Tadi jiwa ini dipenuhi dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak kita bisa selaras dengan kehendaknya Allah. Saya ingin bacakan dalam Lukas 22 ayat 42. Dikatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Amin. Ini doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di saat dia sedang sedih, seperti mau mati rasanya. Matius 26 ayat 36 berkata. Jiwanya sedang galau Tuhan Yesus. Tapi doanya Tuhan Yesus ini luar biasa. Bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kalau orang sedang kesel, orang sedang dilukai, pinginnya kehendak kita pinginnya apa? Balas dendam. Benar enggak? Apalagi diselingkuhin, wah balas dendam kalau bisa. Kita ingin mungkin membalas atau lari dari masalah atau cari hiburan lain atau menyerah. Tetapi kabar baiknya biar pagi hari ini bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendakmu yang jadi. Saya undang musik untuk maju ke depan. Jiwa yang sehat bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetapi biarlah kalau kita mau jiwa kita sehat, pikiran kita harus diperbarui oleh Tuhan. Amin. Perasaan kita dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Dan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingin tutup dengan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 5-6. Di sini juga ada contoh orang yang jiwanya sehat. Yaitu Gaius. Anda bisa baca sendiri di rumah. Gaius ini orangnya baik, perhatian. Bukan pakai motivasi, tapi orang yang jiwa sehat itu tidak perlu bilang aku ini orang yang baik. Tetapi ada banyak menyaksikan kebaikannya. Tingkah lakunya, karakternya orang bisa belajar dari kehidupan Gaius ini. Doa saya, ada banyak orang yang bisa belajar dari setiap kehidupan jemaat di Galilea ini. Amin. Karena hidupnya bisa jadi contoh. Bukan karena kehebatan, bukan karena apapun yang mereka lihat dari luar, tapi lihat bahwa karakternya ini berubah ketika kenal Tuhan. Amin. Dan ada satu fakta yang luar biasa. Kita semua saya berdoa umur panjang, tubuh sehat, dan hidup bahagia. Ternyata Bapak Ibu, fakta menunjukkan bahwa analisa global dan meta-analisis dianalisa secara global disamarkan Bapak Ibu. Orang yang datang ke gereja, di sini saya lihat banyak Bapak Ibu yang setia Bapak Ibu ya.
Ternyata orang yang sering datang ke gereja itu 30% umurnya lebih panjang Bapak Ibu. Amin. 30% umurnya lebih panjang daripada orang yang datang ke gereja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bangku-bangku kosong ini, teman-teman yang sudah lama tidak ke gereja, ayo kita semua peduli sama teman-teman kita kan? Pengen mereka umurnya panjang juga kan Bapak Ibu? Ajain, ayo datang ke gereja biar umurmu panjang. Amin Bapak Ibu terkasih. Oh 30% lebih panjang kan lumayan kan? Kalau 100 tahun tambah 30 tahun lagi. Benar nggak? Hitungan saya mungkin salah. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, Kau berkatamu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
sungguh terbukti di sepanjang hidupku, ku selamanya bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang setia, Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kenyataanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau selalu menemani dalam perjalanan hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik di saat kami sedih, di saat orang mengecewakan kami, di saat orang merendahkan kami. Kami ingat kami punya teman yang setia, Amin. yang selalu ada Haleluya. di sisi ketika kami direndahkan, dikecewakan orang, disakiti orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah kami yang setia, Amin. yang tidak pernah mengecewakan kami. Amin. Pagi hari ini Tuhan, izinkan kami belajar untuk rendah hati. Izinkan kami Engkau memproses hidup kami pagi hari ini. Haleluya. Koreksi hidup kami, apa yang masih kurang dalam hidup kami. Murnikan hidup kami, apa yang masih kotor dalam hidup kami, apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan bila kami undang damai sejahtera dalam hidup kami. Hari-hari ini kalau ada anak-anak-Mu Tuhan yang tidur gak nyenyak, insomnia, kalau ada banyak di dalam pikiran yang dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kepahitan dalam hidupnya. Oh, pagi hari ini Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tahu tanganmu di dada kalau Anda mengalami itu setiap hari dalam hidup Anda. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Haleluya. darah Yesus menjamah hidupmu pada pagi hari ini. Amin. Darah Yesus melepaskan kau dari segala belenggu-belenggu pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Yesus, Nama Yesus. izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Izinkan damai sejahtera Yesus menguasai hidupmu pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan